Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, khususnya di masa pandemi ini. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini. Beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Yohanes 6 ayat 67. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebuah pertanyaan yang sangat tajam dilontarkan oleh Yesus kepada ke-12 murid utamanya. Karena pada saat itu banyak murid-murid Yesus yang lain mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia setelah mendengar pengajaran Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Murid-murid yang mengundurkan diri tersebut menganggap pengajaran Yesus tersebut keras dan tidak ada yang sanggup mendengarnya. Mereka berbalik dari berjalan bersama Yesus. Memang mereka tidak langsung berjalan ke dalam dosa, melainkan berjalan menjauhi Yesus. Banyak orang masa kini mencurahkan hidup mereka dan bekerja untuk Tuhan Yesus. Akan tetapi, mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh berjalan dengan Dia. Satu hal yang selalu dituntut Allah dari kita adalah bersatu dengan Tuhan Yesus. Setelah dipisahkan melalui pengudusan, kita juga harus mendisiplinkan hidup rohani kita untuk mempertahankan kesatuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, apabila Allah memberi saudara suatu tekad atau visi yang jelas mengenai kehendak-Nya, maka semua pergumulan saudara untuk mempertahankan hubungan itu dengan cara tertentu tidak diperlukan sama sekali, karena yang dibutuhkan hanyalah menjalani hidup saudara dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali mencoba berusaha menjalani kehidupan saudara bersama Allah dengan cara yang lain dari cara Allah sendiri, dan cara Allah hanya berarti satu hal, yakni pengabdian mutlak kepadanya. Rahasia untuk terus berjalan bersama Yesus dan tidak balik arah adalah dengan tidak mempedulikan hal-hal yang serba tidak menentu di masa depan, karena di dalam Yesus senantiasa ada kepastian. Petrus hanya melihat Yesus sebagai seorang yang dapat memberikan keselamatan kepadanya dan kepada seluruh dunia. Akan tetapi, Tuhan menghendaki kita menjadi kawan sekerja untuk Dia. Dalam Yohanes 6 ayat 70, Yesus dengan penuh kasih sayang mengingatkan Petrus bahwa dia dipilih untuk pergi bersama dengan Dia. Dan kita masing-masing juga harus menjawab pertanyaan Tuhan. Mari kita renungkan sejenak pertanyaan Tuhan Yesus apabila ditujukan kepada kita. Apakah kamu tidak mau pergi juga untuk memenuhi panggilanku? Kata Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu melalui episode ini. Pesan yang mengingatkan kami untuk tidak putar balik dalam perjalanan hidup memenuhi panggilan-Mu. Ampuni kami kalau kami masih mencoba berusaha menjalani kehidupan kami dengan cara yang lain dari cara Tuhan. Ajar dan didik kami, supaya kami memiliki pengabdian mutlak kepada-Mu dan tidak balik arah lagi, dan kami mampu untuk tidak mempedulikan hal-hal yang serba tidak menentu di masa depan. Karena bagi kami, di dalam Yesus senantiasa ada kepastian. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini, berkati semua yang sedang menyaksikan episode ini.
Kiranya mereka semua senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, khususnya di dalam situasi pandemi saat ini. Berkati keuangan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pernikahan mereka. Sehat selalu, beserta seluruh keluarga besar, aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.